kita harus memahami betul kapan sih seseorang itu perlu ke rumah sakit dan kapan sih seseorang itu perlu untuk dilaksanakan pemeriksaan virus melalui usapan pada bagian dinding belakang rongga hidung dan dinding belakang rongga mulut. Apabila seseorang yang memiliki kemungkinan kontak dengan pasien lain yang positif, orang lain yang sudah diidentifikasi positif, dan kemudian muncul gejala yang paling sering adalah demam, panas di atas 38, kemudian batuk, itu gejala kedua yang paling banyak, disertai dengan pilek dan gangguan pernafasan, maka kita akan meminta orang yang bersangkutan untuk menuju fasilitas kesehatan dan bertemu dengan dokter untuk konsultasi. Ceritakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi setelah dia kontak dengan orang lain yang sudah diyakini positif. Sudah barang tentu dokter nanti akan melaksanakan serangkaian pemeriksaan, termasuk diantaranya adalah pemeriksaan usapan dinding belakang hidung dan dinding belakang rongga mulut, untuk kemudian kita pastikan apakah mengandung virus atau tidak. Kemudian yang kedua, orang yang kemungkinan baru kembali dari daerah atau dari luar negeri pada negara yang terjangkit penyakit COVID-19 ini, dan kemudian merasakan ada keluhan yang seperti yang saya katakan di atas tadi, ada demam, kemudian batuk dan pilek serta gangguan nafas, sesegera mungkinlah menuju ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi dengan dokter. Di dalam konteks ini ada saja kemungkinan bahwa kita tidak mengenal orang yang kontak dengan kita. Oleh karena itu, di dalam kaitan untuk mengurangi kemungkinan munculnya kasus positif di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan kepada yang lain, maka pada tahapan berikutnya pemerintah sudah merencanakan untuk akan dilaksanakan pemeriksaan secara massal. Dikonotasikan di pemeriksaan secara massal adalah pemeriksaan terhadap orang yang memiliki peluang untuk kontak dengan kasus positif. Data perhitungan yang kita miliki, population at risk, artinya kelompok jumlah orang yang berisiko, adalah pada kisaran angka 600.000 sampai 700.000. Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan sekitar 1 juta kit untuk pemeriksaan secara massal di dalam kaitan dengan mengidentifikasi kasus positif yang ada di masyarakat. Sudah barang tentu ini akan dilakukan dengan melalui analisa resiko. Jadi tidak semua orang harus diperiksa. Manakala resikonya kita yakini rendah, tidak. Oleh karena itu, sebagai contoh yang sederhana, apabila seseorang dirawat dengan konfirmasi kasus positif, maka kita akan tarik ke belakang 14 hari, di mana dia berada sepanjang itu. Apabila dia berada di rumah, mestinya, maka seluruh rumah akan diperiksa. Apabila dia juga pernah melakukan aktivitas di kantor, maka seluruh orang yang di kantor di dalam ruang kerja itu akan kita lakukan pemeriksaan. Ini adalah langkah-langkah penjejakan awal di dalam kaitan dengan pemeriksaan secara massal. Ini yang kita harapkan bisa kita laksanakan. Metode yang digunakan untuk pemeriksaan secara massal adalah berbeda dengan metode yang selama ini kita gunakan untuk menegakkan diagnosa. Kita pahami bersama bahwa pemeriksaan diagnosa adalah pemeriksaan molekuler yang kita dapatkan dari usapan dinding hidung belakang dan dinding mulut belakang. Kemudian kita kenal dengan PCR, sebutannya adalah untuk menentukan seseorang menderita positif atau tidak. Tetapi untuk pemeriksaan massal, kita akan menggunakan pemeriksaan melalui darah. Darah diambil sedikit dan kemudian dilakukan pemeriksaan dengan alat, dengan kit, sehingga kemudian dalam waktu kurang dari 2 menit, maka akan bisa kita selesaikan hasilnya. Tentunya sensitivitasnya beda, tetapi ini adalah screening massal, penapisan awal secara massal. Tujuannya adalah untuk menemukan kasus-kasus yang berpotensi menjadi positif pada pemeriksaan PCR. Oleh karena itu, hasil dari screening tentunya apabila positif akan kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan PCR untuk memastikan positif yang sesungguhnya.
Karena bisa saja positif ini terjadi pada orang yang sudah sembuh dari penyakit ini pasti akan menunjukkan hasil yang positif. Karena dasarnya adalah zat yang kita sebut dengan imunoglobulin yang ada di dalam tubuh.